Silahkan, terima kasih sudah bergabung Temon. bersama kami. Kalau tadi kata teman saya, Mas Temon, Pak Fahru Rozi, dengan adanya gubernur tandingan ini, masyarakat menjadi bingung begitu. Mana sih yang mau diikutin, mana sih yang mau dilihat. Tapi kita ingin memastikan dulu, sudah secara resmi ya, kemarin hari Senin dipastikan menjadi gubernur tandingan untuk Provinsi DKI Jakarta. Iya. Saya perbaiki sedikit, bukan gubernur tandingan, Baik, gubernur rakyat. Gubernur rakyat untuk Provinsi DKI Jakarta. Iya. Baru saja ini hari Rabu, berarti baru 2 hari. Baru 2 hari. Baru 2 hari. Sebelum kita berbincang lagi, Pak Gubernur saya manggilnya Bang Roji boleh ya? Iya, Bang boleh. Roji ini karena Jakarta, kita lihat dulu informasi berikut ini. Iya. Akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Baru 2 minggu, Ahok dilantik di istana, menjajal empuknya kursi gubernur DKI Jakarta. Namun euforia itu tidak berlangsung lama. FPI dan ormas lainnya yang tergabung dalam gerakan masyarakat Jakarta benar-benar mewujudkan ancamannya. Fahru Roji Ishak resmi dilantik sebagai gubernur tandingan. Saya akan menjalankan amanah yang diamanahkan kepada saya oleh seluruh masyarakat Jakarta dalam rangka menegakkan kebenaran, menghancurkan kezaliman. Di hari pertama bulan Desember, ribuan massa berbaju putih berunjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta. GMJ konsisten akan tuntutannya, melengsarkan Basuki Cahayapurnama apapun alasannya. Meski demo GMJ bikin pusing, Ahok tetap tak bergeming. Ahok percaya rakyat Jakarta tak mampu berpaling dari pesonanya. Sebaliknya bagi GMJ, melengsarkan Ahok adalah agenda terpenting. GMJ menolak menyerah hingga Ahok terguling. Hari ini, Fahru Roji Ishak memberikan keterangan resmi perihal penunjukan dirinya sebagai gubernur GMJ. Nampaknya, romantika perang urat syaraf Ahok dan sejumlah ormas masih terus memanas. Belum mampu diredam, apalagi padam. Baru 2 hari kemudian dilakukan konferensi pers, pernyataan secara resmi kepada media siang tadi ya. Iya. Bang Roji, apa yang disampaikan? Yang pertama-tama pernyataan dari Presidium Penyelamat Jakarta bahwa ini serius, bukan main-main. Pengangkatan seorang gubernur rakyat yang pada saat itu dihadiri bukan ribuan. Kalau kepala rombongan itu di depan DPRD, buntutnya masih di bundaran HI, berapa puluh ribu, itu kan? Nah, oleh karenanya diperkirakan 40.000 lebih. Lalu dibentuk yang namanya Presidium Penyelamat Jakarta. Itu, mohon maaf saya potong, atas nama rakyat Jakarta atau hanya ormas tertentu saja? Itu tidak ada bicara ormas, itu rakyat. Itu rakyat. Dengan 40.000 lebih, berarti itu bisa dijadikan itu suara rakyat. Suara rakyat adalah di atas suara semuanya. DPRD, DPR, Presiden pun masih di bawah suara rakyat. Nah, oleh karenanya pembentukan presidium itu adalah dalam rangka untuk menyelamatkan Jakarta, sehingga dibentuklah Presidium Penyelamat Jakarta. Oke. Jadi tidak ada unsur ormas dan sebagainya. Siang tadi Anda mengatakan penekanan bahwa apa yang dilakukan saat ini betul serius. Apa yang ditangkap sebelumnya ketika kemudian Anda mendeklarasikan diri Anda sebagai gubernur, mohon maaf saya harus menyebutnya gubernur tandingan karena posisinya saat ini ada gubernur DKI Jakarta sesuai konstitusi, Basuki Cahayapurnama.
Begini, kalau bicara konstitusi, kenapa dia dilantik di istana dan tidak dihadiri oleh 57 anggota DPRD, yang berarti mayoritas RDPRD itu ada di luar. Saya mau tanya legitimasinya. Dengan Undang-Undang Nomor 203, itu masih debatable. Nah, oleh karenanya harusnya jangan terburu-buru. Jokowi jangan terburu-buru melantik dia. Sedangkan DPRD dari anggotanya 57 itu mengirimkan surat ke MA yang tidak disampaikan oleh ketua DPRD. Ini jadi bermasalah. Oke. Jadi kalau dia bermasalah, jangan dikatakan, oh ini yang resminya, bukan. Oke, baik. Mengaku sebagai pemersatu rakyat, ada aspirasi rakyat yang Anda bawa, apa yang akan dilakukan setelah 2 hari dilantik tanda kutip menjadi gubernur rakyat Jakarta ini? Kita nanti akan berbincang target Anda ke depan seperti apa, kami akan kembali sesaat lagi di Gestur. Tamu saya lainnya sudah hadir di sini, sudah ada Mas Girdi Putra, pengamat perilaku, dan juga Mas JJ Rizal, seorang sejarawan. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir bersama kami di Gestur. Saya melanjutkan dulu perbincangan dengan Bang Roji di sini. Tadi saya bertanya apa kemudian targetnya ketika Anda mengklaim mewakili ada 40.000 lebih suara masyarakat Jakarta. Ketika itu. Oke, ketika itu. Nah, selanjutnya apa sih targetnya yang ingin dicapai, iya. Bang Roji? Kalau bicara tentang target, yang pertama-tama kan dalam rangka menegakkan kebenaran. Kalau istilah agamanya amar ma'ruf nahi munkar, itu kan turunkan Ahok. Lalu yang berikutnya adalah mensejahterakan guru, buruh. Karena dengan guru kita sejahterakan, maka pendidikan akan menjadi semakin baik. Kalau anak-anak kita menjadi baik, maka saya yakin Jakarta ini kondusif dan aman, menjadi religius, agamis, berakhlak. Oke, baik. Kalau Pak Ahok bilang kemarin ketika Anda menyatakan ada forum tersendiri begitu menjadi gubernur tandingan, bagus ada gubernur tandingan bisa membantu kerja Pak Gubernur Pak Ahok, apalagi sekarang memasuki musim hujan, potensi banjir di Jakarta. Tanggapan Anda? Saya sama, saya akan kerjasama dengan siapapun kalau untuk masyarakat dan rakyat, oke-oke aja. Karena tujuan kita kan untuk mensejahterakan rakyat. Oke. Banjir itu cuma jadi pertanyaan sekarang. Dari zaman ke zaman, banjir itu tidak pernah dalam 1 tahun berkali-kali gitu. Zaman Fauzi Bowo bahkan banjir besar itu tidak terjadi sekalipun, 5 tahun. Tapi ketika Jokowi dan Ahok jadi gubernur, ini bisa belasan kali loh banjir besar itu. Itu jadi pertanyaan juga gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Girdi dulu deh sebelum ini kalau ngomongin sejarah ke Mas Jaji panjang soalnya nanti. Mas Girdi melihat gesturnya Bang Rozi saat ini, ada beban berat di sana atau terlihat lebih santai? Nah, sebetulnya kalau dilihat, kalau misalnya melihat posturnya Bang Rozi saat ini gitu ya, terlihat cukup santai kok gitu ya. Nggak ada sebuah beban yang berat yang kemudian katakanlah menjadi sebuah hal yang akan mengganggu pikiran banget gitu. Ya nggak terlihat seperti itu. Kalau saya bandingkan dengan kondisi katakanlah Ahok ketika menjawab gitu ya, sama sebetulnya. Ahok hanya tanda petik terusik sedikit. Buktinya adalah bahwa dia tetap menjalankan berbagai macam tugas dia dengan jalan seperti biasa. Bahkan dia sanggup juga menimpali katakanlah respon-respon dari teman-teman di presidium gitu ya, juga dari teman-teman di Ormas misalnya. Jadi sebetulnya ini seru nih. Kenapa? Kedua pihak sama-sama santai. Jadi kalau dibilang bahwa jadi jangan melihat ini terlalu serius juga. Ini kan negara dagelan. Sesederhana itu. Sekarang gini, kalau kita lihat misalnya DPR, ada DPR tandingan. Ini kalau dibikin segala sesuatu ada tandingannya, kalau dilihat kenapa DPR waktu itu ada tandingan, kan itu sebenarnya ada sebuah agenda politik luar biasa, di mana kalau kisruh, kemudian ada misalnya presiden bisa ngeluarin dekret misalnya seperti itu, sehingga KMP akhirnya KIH akhirnya mengislah. Ketika di sini ada masalah tandingan, ini beda menurut saya, nggak bisa disamakan. Behavior yang ditunjukkan adalah tanda petik ini kayak cuman ngopi, tapi saya katakan bahwa kita berhak aja kok, ini namanya demokrasi. Bahkan Nabi Muhammad pun juga mengizinkan orang berbeda kok.
Oke. Kan hanya perbedaan anugerah. Baik, perbedaan anugerah. Melihat sejarah panjang di ibu kota, di DKI Jakarta, perbedaan-perbedaan yang akhirnya kemudian meruncing seperti ini kerap terjadi tidak sih, Mas? Atau ini kasus pertama baru yang kemudian sangat menghangat? Enggak ya, enggak pernah terjadi. Kita pernah punya pengalaman, punya wakil gubernur, punya gubernur, orang dengan latar belakang agama yang bukan mayoritas. Lebih parah lagi dia nggak punya pengalaman politik sama sekali karena dia seorang seniman, pelukis terkenal namanya Pak Hengantung. Dia jadi wakil gubernur di masa Pak Sudiro, kemudian menjadi gubernur selanjutnya. Tidak pernah menjadi persoalan, padahal pada periode tahun 60-an ketika dia jadi gubernur, kita bisa bayangkan konteks politiknya waktu itu sedang ada faksionalisme politik dalam 3 kekuatan besar yang disebut Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis. Tapi semua lancar karena buat Soekarno itu ada pelajaran yang terpenting tentang apa yang disebut sebagai menjadi nation Indonesia dan menyadari bagaimana menjadi rakyat Indonesia yang otaknya waras dan akalnya juga sehat. Oke, kenapa kemudian polanya sekarang bisa berubah? Kenapa masyarakat kita tidak bisa menerima seperti dulu tahun 60-an yang Anda katakan? Saya pikir ini ada penyakit besar ya, wabah nasional. Kalau ini tadi ngomongnya tanpa beban, saya kelihatan dengan beban berat sebenarnya. Karena kami, masyarakat ini jadi tegang begitu ya, menjadi saksi yang tegang. Dari peristiwa-peristiwa politik, kalau bahasanya dagelan menurut saya agak kurang sip ya. Kalau saya lebih melihat, kok kita bisa tiba pada pergaulan yang nggak waras begitu loh. Pergaulan yang gila begitu ya menurut saya ya. Karena kita melihat fenomena dari hal yang sangat besar, fenomena sampai hal yang sangat kecil dan semua mengatasnamakan rakyat. Nah ini hal yang rumit karena setiap orang ngomong rakyat Dan begitu pertanyaannya loh. rakyat Di yang sana, mana? di sini. Ya karena saya belajar sejarah kalau kita ngomong rakyat, kita harus ingat itu. Ada peristiwa yang menarik waktu Pak Fahru Roji ini diangkat kan di HI, boneka Ahok yang bau busuk katanya dibakar dan sambil dinyanyikan lagu Indonesia Raya Pak ya. Depan balai kota. Nah depan balai kota. Nah kalau diingat lagu Indonesia Raya ini kan lahir dinyanyikan pertama kali pada peristiwa 28 Oktober tahun 1928. Itu yang disebut sebagai proklamasi kita sebagai nation, sebagai bangsa yang mengaku bertanah air satu, berbangsa yang satu, dan menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan artinya menghargai bahasa-bahasa yang lain. Artinya ada aspek pluralisme di situ. Pengakuan atas keberagaman kita. Nah, kalau kita ngomong tentang lagu Indonesia Raya dan rakyat dan peristiwa tahun 28 itu, maka saya pikir nasionalisme kita yang tanda petik adalah rakyat kita, itu rakyat produk gado-gado. Ya, yang menghargai apa yang disebut sebagai pluralisme. Bahkan di atas itu ya multikulturalisme. Jadi saya tanya Bang Rozi dulu ya atas apa yang disampaikan tadi oleh Mas JJ Riza. Hengantung dengan Ahok tuh beda. Hengantung tidak pernah menyinggung masalah agama lain. Sedangkan Ahok dibikin surat nomor 67 2014 pelarangan penyembelihan hewan korban. Apalagi kemarin dibilang bikin aja Tuhan tandingan. Di mana ada lah nazirolah, Tuhan itu nggak ada bandingannya, nggak ada tandingannya. Ini satu kesalahan Ahok yang sehingga diprotes oleh seluruh masyarakat Jakarta yang 85% itu beragama Islam. Nah ini makanya saya bilang ini sumber konflik. Oleh karenanya saya bilang sama PDIP, ayo dong kalau Ahok sumber konflik, kenapa sih Anda tidak angkat aja dari PDIP? Yang lebih pintar dari Ahok juga ada, selesai. Begitu, jadi beda sekali Hengantung dengan Ahok, ya beda. Saya kurang tahu dulu apakah betul gubernur kita yang lama tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang cukup kontroversial. Kita nanti akan berbincang, saat lagi tetap bersama kami. Kan tadi betul tidak dulu zamannya Pak Gubernur Hengantung tidak ada kebijakan-kebijakan yang kontroversial sehingga waktu itu didukung full oleh rakyat Jakarta. Ya memang tidak ada kebijakan yang kontroversial, tapi kita harus ingat ada dalam sejarah pemimpin-pemimpin di Jakarta ada yang namanya Bang Ali. Nah, wah itu lebih gila dari Ahok. Definisi mulutnya gila jauh lebih keras dari Ahok. Dan bukan hanya tegas. mulutnya lebih keras, tangannya juga main. Nah, saya mau cerita begini. Pernah ada satu jembatan roboh di Jakarta. Umurnya baru 4 atau 6 bulan begitu ya. Wah, geger Jakarta ya. Ini jembatan baru kok roboh gitu. Bang Ali bikin konferensi pers sendirian.
Nggak sama birokrasinya, dia sendirian. Dia bilang saya yang salah. Setengah jam kemudian setelah konferensi pers, dia masuk ke dalam ruangan. Di dalam ruangan itu udah kumpul semua birokrasi DKI Jakarta yang terkait dengan jembatan yang roboh itu. Dan mereka-mereka yang bukan bagian dari pemerintah kota yang juga terkait. Digamparin dan dibilang monyet lu katanya. Jadi gak ada gubernur yang lebih keras dan kita punya pengalaman. Bahkan dia menghalalkan judi, waktu itu membuat perjudian legal. Wah, wih. Dan prostitusi seperti Iya, perjudian legal. Dan semua alim ulama itu protes. Habib, alim ulama, ustadz protes Jakarta. Berkonflik dengan Kiai Haji Abdullah Shafii. Berkonflik keras. Bang Ali kumpulin mereka dan ketika Bang Ali kumpulin tuh disuruh ngomong satu-satu. Suruh catat alamat rumahnya, alamat masjidnya, madrasahnya, pesantrennya. Dan kemudian Bang Ali bilang, Pak Ustadz, Pak Habib, Pak Kiai mulai besok beli helikopter. Kenapa? Karena jalan yang depan masjid, pesantren, madrasah dibuat pakai duit judi. Haram katanya. Tapi ketika Bang Ali selesai memimpin, tahu gak yang pertama ngasih penghargaan? MUI kasih peniti emas sama Bang Ali. Bang Rozi, kalau udah dengar cerita tadi Mas Jeje Rizal itu, bahkan almarhum Pak Ali Sadikin lebih galak, lebih tegas, gamparin gitu. Dan legalin judi, tapi suara dari bapak-bapak tidak sekuat itu dulu begitu. Begini ya, saya tadi tertarik, Bang Ali ketika ada jembatan rubuh, saya yang bertanggung jawab. Sementara Ahok belum apa-apa, kalau ada banjir, lurah gue pecat. Camat gue pecat. Apa itu pemimpin yang baik? Ini mulutnya itu kadang-kadang suka menyakiti orang. Nah oleh karenanya, apalagi kalau Bang Ali dipanggil tuh ulama. Setelah itu dia tobat loh Bang. Setelah itu dia tobat. Dan dia menyatakan, saya terima kasih dinasehatin. Kayak Haji Abdullah Shafii didatengin. Padahal waktu dia lagi marah, itu dulu namanya KKU. KKU jago semuanya Asafiyah. Tapi begitu selesai, dia minta maaf ya. Saya minta maaf sekarang. Karena Pak itu Ahok, harus mohon maaf, di depan forum MUI waktu itu ada rapat besar saya ingat di Jakarta. Pak Ahok sempat menyatakan permintaan maaf jika ada miskomunikasi, jika ada kata yang salah. Menurut Anda itu tidak cukup menunjukkan bahwa Pak Ahok terbuka sebenarnya? Itulah bedanya orang kalau karakter dengan pembawaan diri yang dari awal. Kalau orang Jawa bilang kalau udah itu wis watake. Nanti ditanya dulu. Nah ini menarik nih. Tadi disebut kalau orang Jawa bilang wes watae. Iya, watae. Gitu. Kebetulan saya yang Jawa gitu ya. Jadi poinnya gini. Kalau memang saya sendiri melihat bahwa kalau saya hanya memandang Pak Ahok dari koridor atau parameter behavior atau perilaku orang Jawa, maka saya akan bilang Pak Ahok salahnya 90%. Iya. Tetapi karena saya melihat, saya setuju dengan bahwa Indonesia Raya itu dinyanyikan ketika 28 Oktober tahun 1998. Bahwa sakral sekali, bahwa itu perbedaan ada Yong Ambon, Yong Java, Yong Sumatera, seperti itu ya. Semuanya yang multi ras, multi agama, yang berarti saya harus bisa terima. Dia mau ras apapun selama membangun bangsa ini, dan mungkin rakyat Indonesia, maaf, saya jadi makai rakyat nih gitu ya, mungkin banyak orang Jakarta termasuk saya gitu ya, sudah capek bahwa dengan gaya yang lembut, halus kayak gitu, nggak terjadi apa-apa gitu loh. Bahkan saya sempat mikir dulu ya, ini zaman dulu nih, kita bicara awal tahun 2000, saya mikir ini Indonesia harus dipimpin diktator kayaknya, supaya orang Indonesia bener, tadi kita cerita-cerita, nyebrang di bawah jembatan penyeberangan hanya terjadi di Indonesia loh itu. Oke. Saya mau nanya nih. Tunggu dulu nih, ada warga DKI Jakarta mau nanya dengan. Nimbrung sedikit, cuman agak keluar dari jalur. Oke. Sebelumnya mohon maaf nih Bang Rozi. Iya. Aneh baca berita online, katanya ada warga dekat Bang Rozi itu yang belum bayar iuran warga, bahkan nunggak sampai 6 bulan. Bener apa enggak tuh Bang Rozi? Ya, itu perlu saya pertanyakan juga. Itu kan kalau wartawan suka begitu Pak ya, iseng. Sudah Saya baca udah- beritanya. Ini maksudnya Temon, Iya. Bang Rozi yang tidak membayar selama 6 bulan. Saya juga Padahal itu membaca. tidak, saya punya bukti. Oke. Pembayarannya ada. Biasalah itu, nggak usah salah itu ecek-ecek. Masalah cuma bayar hansip aja masa. Oke. Orang itu senengnya manas-manasin aja. Manasin aja nih. Maklum nih Bang Rozi Gerah nih. dipanas-panasin. Ingin menjadi warga yang baik, klarifikasi Insya Allah ya. saya nggak panas.
Saya bertanya. Oke, baik, berarti itu tidak betul ya? Tidak betul. Oke, berarti semuanya pembayaran lancar? Lancar. Benar. Ada. Rate pembayarannya Oke, ada. baik. Kita nanti ngobrol lagi ya, Pak Roji. Bapak-bapak, kita akan bicara saat lagi, pemirsa. Tetap bersama kami. Bu Leli Ariana di sini pengamat komunikasi politik. Bu Leli menemani saya. Akhirnya ada dua wanita di sini. Bu Leli melihat apa yang tengah terjadi ini gonjang-ganjing. Ada gubernur tandingan tanda kutip di DKI Jakarta. Pak Ahok juga tengah bekerja. 2 minggu baru saja dilantik. Kedepannya seperti apa sih komunikasi ini sehingga bisa lebih cair, bisa mencari titik temunya? Iya. Jadi gini Pak, dilantik udah berapa hari Pak? 2 hari. 2 hari. 15 hari itu berdasarkan Perpu harus sudah mengajukan wakil loh Pak. Kalau sebulan belum dilantik, Bapak bisa dikena hukuman itu berdasarkan undang-undang gitu. Siapa nih wakilnya? Iya, jadi begini ya, persoalan bukan gubernur tandingan ya Pak, tapi Bukan, menurut Bapak rakyat. gubernur rakyat. Rakyat Yang Jakarta. 40.000. 40.000 kan yang kelihatan. Oh yang kelihatan gitu, oke. Jadi gini, berdasarkan Perpu, Jakarta itu berdasarkan Perpu kalau penduduknya 1 sampai 3 juta, itu wakilnya harus 1 orang. Tapi kalau di atas 3 juta sampai 10 juta, harus 2 orang. Berdasarkan itu, kemudian di atas 10 juta harus 3 orang. Berdasarkan kekhususan, tapi kan ini berdasarkan Perpu. Jadi sebenarnya persoalan ini nantinya kalau merembet harus mikir wakil loh Pak, makin kesusahan Bapak gitu kan gitu. Karena kalau ada gubernur harus ada wakil loh Pak. Ya harus ada wakil. Harus kan disiapkan. Iya. Tapi menurut saya begini ya, kita berkaca dari para politisi di DPR juga sih. Jadi yang tidak bisa menyelesaikan konflik internalnya, sehingga apa yang seharusnya menjadi bagian dari kepemimpinan itu terbawa keluar. Seperti itu yang terjadi di DPR kan, harusnya secara internal kepemimpinan DPR udah selesai gitu. Tapi karena mereka tidak bisa menyelesaikan, jadi komunikasi politiknya dipenuhi oleh bising-bising gitu. Itu juga yang terjadi mungkin di kepemimpinan Ahok. Tapi kan memang secara undang-undang Ahok yang menjadi gubernur gitu kan. Tapi ada rakyat yang tidak puas, dan rakyat itu adalah bagian dari Bapak yang kemudian mengklaim atau diklaim oleh beberapa kelompok. Diklaim oleh, bukan mengklaim ya Pak, itu beda loh definisinya secara komunikasi politik. Diklaim menjadi gubernur DKI Jakarta. Lalu apakah antara gubernur yang satu dengan gubernur pilihan gubernur rakyat dengan gubernur berdasarkan undang-undang ada komunikasi? Harusnya. Peranan DPRD, disinilah saatnya. Iya. Kenapa DPRD tidak berfungsi? Dia kan dipilih oleh rakyat. Saatnya sekarang, ayo. Iya. Kita duduk sama-sama. Dan kita punya ide-ide yang bagus, yang nanti akan mengerucut lebih baik. Iya. Dengan suara seperti itu, harusnya DPR sudah berpikir, itu Aceng Fikri loh Bu. Cuma gara-gara dia nikah siri, dan dianggap indisipliner, yang demo itu cuma 1.000 orang, 2.000 orang, itu sudah bisa dipecat, diberhentikan dari bupati, dan diterima oleh Menteri Dalam Negeri ke MA 14 hari, langsung lengser. Nah Ahok ini kan melecehkan agama, lebih dari itu. Oke, baik. Bu, saya ada informasi yang harus kita tampilkan, nanti kita akan berdiskusi lagi. Kita lihat dulu berikut ini. Soal yang kemarin kan FPI sempat mencetuskan katanya akan menggantikan, dia punya calon sendiri, calon gubernur. Ya terserah lah, orang nggak ngerti konstitusi nggak usah dibahas. Mereka udah bilang ini kelompok politik sebetulnya tidak terima saya jadi gubernur. Basuki kalau lawan FPI, Ahok lawan FPI, yang menang Ahok. Persepsi di publik. Makanya sekarang lagi buat isu ibu-ibu demo itu Ahok musuh Islam. Ya kalau memang musuh Islam, Anda lihat rekam jejak saya dong dari dulu. Diisi oleh para habaib, para kiai, para ulama, dan para tokoh umat Islam ibu kota Jakarta. Takbir ulama dan kiai yang kita harapkan mereka sebagai tokoh-tokoh masyarakat Jakarta untuk siap menjadi pemimpin kita semua. Setuju? Mas Gerdi? Ya. Apa sih yang bisa kita baca dari tampilan dua tokoh tadi? Kalau dilihat ketika Ahok tadi bicara mengenai
bahwa dia dianggap bahwa bermusuhan dengan Islam segala macam seperti itu. Sekali lagi yang saya katakan bahwa dia agak menurun dalam artian nggak ganas kayak biasanya. Itu menandakan bahwa dia mencoba meredam dirinya sebetulnya karena merasa mungkin saya komunikasi saya mungkin selama ini terlalu ceger-ceger gitu ya. Tetapi saya tetap beranggapan seperti yang pertama tadi bahwa sebetulnya ya memang itu cara saudara kita dari tanah seberang ngomong nih belak-belakan seperti itu. Nah, sepertinya kesalahan yang mungkin tadi dibicarakan oleh Bang Rozi tadi adalah salah satunya adalah karena Ahok mengeluarkan sebuah surat edaran mengenai korban ya, korban segala macam seperti itu. Yang mungkin kesalahannya adalah salah satunya tidak menjelaskan kenapa itu keluar. Alasannya adalah kan sebetulnya karena masalah kalau di komunikasinya. Jadi kalau di sekolah dikhawatirkan ada, kalau dalam kita bicara ini ya, kita bicara perkembangan pikiran anak gitu. Ada trauma yang bisa dihasilkan ketika seorang anak melihat penyembelihan hewan, dan kalau dilakukan di tempat umum bisa terjadi penyakit yang menular dan segala macam yang dibawa oleh hewan tersebut. Sebetulnya itu yang tidak dikomunikasikan. Harusnya didiskusikan sebetulnya. Itu sih. Dikomunikasikan sebetulnya. Tapi saya tidak pernah melihat orang trauma itu anak-anak trauma. Cucu saya aja tuh, misalnya orang motong, dia nggak trauma, malah dia seneng. Malah dia bangga-bangga. Nah, ini Tapi Pak. ada yang trauma juga. Nah, jadi gini artinya ini loh, prosentasenya loh Bu. Jangan satu orang trauma yang 1000 tidak trauma, lalu Ahok menganggap itu trauma semua. Nah, kalau dari sisi pandang saya termasuk orang yang kurang setuju anak-anak itu dibawa untuk menonton penyembelihan saya. Saya tidak membawa anak saya jadi. Pembantaian. Kenapa? Masuk di pikiran bawah sadar bahwa menggorok makhluk hidup lain itu adalah diperbolehkan. Iya kalau orang tuanya sanggup ngajarin, menjelaskan. Kalau yang kita lihat, ini ada orang tua yang anaknya ya digelentarkan gitu aja. Saya kebetulan belajar sedikit-sedikit lah ya soal hal-hal gitu ya, yang mungkin lebih ahli banyak. Cuman sehingga saya rasanya kayaknya anak saya nggak boleh lihat nih, jangan nih. Mas Didi? Ya kalau saya mikir ini ada jurang ya antara pemahaman kultural begitu ya. Di sebuah kota seperti Jakarta yang kompleks begitu ya, yang merupakan produk dari sebuah kebudayaan yang sifatnya melting pot begitu ya. Ini banyak sekali kesenjangan pemahaman karena dalam keputusan-keputusan kebijakan-kebijakan publik tuh kadang-kadang Ahok menapikan tradisi kultural. Misalnya contoh yang bisa kita sebut soal pedagang kambing Tanah Abang. Nah, itu kan dalam periode yang panjang, pasar Tanah Abang memang awalnya itu pasar kambing. Tahun 1658 itu berita pertama Poa Benggam itu nyeritain bahwa pasar dia ketemu itu ya pasar kambing, kemudian menjadi pasar tekstil. Tapi kemudian jadi pertanyaan, kenapa pasar tekstilnya doang yang diperhatikan, pasar kambingnya tidak, begitu loh. Nah ini jadi problem menurut saya, tapi menurut saya begini loh. Kita sebenarnya bisa diskusi yang jauh lebih produktif, apalagi di periode-periode di mana sekarang sedang musim hujan. Ada bahaya yang paling besar di Jakarta, namanya banjir. Bukan hanya banjir air, banjir orang, banjir kendaraan, begitu. Saya tuh sering berharap gitu ya, misal kayak gerakan masyarakat Jakarta tuh bicara jauh lebih luas lagi tentang persoalan-persoalan Jakarta. Enggak cuma sekedar ngomongin mulutnya Ahok begitu ya, keberatan terhadap mulutnya Ahok, dan karena keberatan itu kemudian memilih gubernur tandingan begitu ya. Saya juga orang yang bermasalah dengan mulutnya Ahok, dan saya rasa banyak masyarakat Jakarta bermasalah, dan Ahok sendiri mengakui bahwa mulutnya bermasalah. Dia pernah sebut, iya dia mengakui itu, dan dia insaf, Pak Sutioso juga menegur dia, dan dia bilang iya saya keliru begitu ya. Dan kita ingat Pak Ahok menyebut orang-orang yang tinggal di Waduk Pluit karena susah diatur dibilang komunis, itu bermasalah loh. Dia nggak ingat bahwa ada sekian ratus ribu orang Tionghoa yang harus ganti nama, iya kan, meninggalkan ini ekspresi budayanya, terus kemudian dia bahkan berkonflik dengan Komnas HAM. Banyak persoalan Ahok, dan menurut saya kadang-kadang tidak produktif. Yang justru saya inginkan adalah ketika gerakan masyarakat Jakarta dengan EPI, FUI, FBR dan segala macam ngomong tentang persoalan Jakarta yang urgent. Kita ngomong juga tentang kok Ahok dulu tidak setuju 6 ruas tol, tiba-tiba sekarang setuju dengan 6 ruas tol. Apa persiapan Ahok soal banjir? Apa persiapan Ahok tentang menanggulangi urban yang begitu rupa? Jadi persoalan-persoalan yang serius begitu, jangan persoalan-persoalan yang menurut saya
Kambing. substansial ya. Nggak substansial, saya bilang orang Betawi bilang buang umur di kayak begini. Itu sudah dibahas belum Bang Rozi? Nanti Bang jawabannya. Udah. Kami akan balik saat lagi. Lanjutkan Bu Leli. Ya. Ini tampaknya tidak akan pernah usai kalau tidak ada Perubahan. yang mengalah salah satunya Ya. atau bagaimana kemudian ini bisa islah. Ada gubernur tandingan dan Pak Ahok. Iya. Salah satu, salah dua ya. Salah tiga boleh, salah tiga boleh. Iya. Iya memang kayaknya memang harus ada perubahan sikap ya, bukan sifat. Karena sifat itu agak susah berubah. Tapi untuk bisa merubah keadaan itu sikap yang harus ditunjukkan gitu. Tadi Bapak juga bilang mulutmu harimaumu. Jadi ada yang kurang berkenan bagi sebagian masyarakat Jakarta. Masyarakat Jakarta ini kan heterogen sifatnya. Latar belakang Ahok harus menyadarin itu bahwa dia itu memimpin orang-orang yang tidak semuanya menyukai dia. Jadi ada komponen masyarakat yang masih punya sifat apatisme, termasuk permisif dengan situasi di Jakarta, tapi tidak permisif terhadap Ahok gitu. Apapun yang dikatakan Ahok itu dicoba untuk dicerna dan apabila mungkin dicari titik celahnya. Kita aja misalnya seandainya untung suasana kita dialog ini ya Mbak, itu V, jadi agak enak. Coba kalau situasinya antara Bapak sama Ahok gitu kan. Jadi memang ketika orang bicara, biasanya dua orang itu selalu mencoba mencari celah. Apa sih dari pembicaraan dia yang ingin saya serang? Itu yang jadi soal. Bapak juga kalau dengan Ahok mungkin kayak gitu. Ahok juga begitu terhadap Bapak kan. Jadi dua-duanya ya salah satu salah dua. Penutup saling nih, ketemu Bang gitu. Rozi sedikit aja tadi Iya. ditantang sama Mas JJ Rizal tuh. Ada hal-hal penting lain yang sebenarnya Iya, lebih, yang lebih substantif. gitu. harus Artinya dibahas. lebih substansif itu yang dikatakan Mas Rizal itu. Kan tadi saya sudah sampaikan. Kenapa ketika pada zaman gubernur-gubernur sebelum dia, itu banjir 5 tahun sekali yang besar. Sekarang ini 1 tahun berkali-kali. Yang pertanyaan, oleh karenanya itu Ahok harus bertanggung jawab. Jangan kalau jalan becek, lurah mau dipecat. Jalan sedikit banjir. Emang banjir salahnya Pak Ahok? Kan warga Jakarta juga ikut andil di situ. Bukan begitu, Buang Mbak. sampah ya. Seorang pemimpin seperti Ali Sadikin itu boleh juga dicontoh. Begitu jembatan rubuh, saya yang bertanggung jawab. Oke. Memang harus begitu. Nah, oleh karenanya harusnya itu seperti jalan-jalan sampai sekarang masih tetap macet. Banjir masih terus terjadi. Bahkan masyarakat rakyat cuma disuruh pindah ke Rusunawa, nggak mau dibayar itu yang di Jatinegara Kampung Pulo. Kalau Bapak, mohon maaf, Anda sebagai gubernur tandingan bisa tidak memberikan solusi atas Insya permasalahan Allah, itu? Insya Allah. Insya Allah, kita lihat. Misalnya masyarakat yang di bantaran kali itu tanah negara suruh pindah, harus kemudian mereka minta bayaran itu, saya sebagai pembayar pajak keberatan loh Pak. Mereka bayar pajak loh Mas. Oh iya, saya juga bayar pajak. Makanya kalau mereka menempati tanah negara, Iya. saya tinggal tempatin tanah negara, besok nunggu dibayar. Oke, baik. Ini Closing sudah- statement dari semua, silakan dirangkum Ada yang Mas JJ. 50 tahun, Waktu kita sudah habis, ada yang silakan 60 Mas tahun. JJ. Kalau saya pikir beginilah. Ini akal sehat dan akal waras rakyat Indonesia ini sedang dalam ujian berat. Jadi menurut saya pikir insaflah, sadarlah wahai saudara seperti dibilang sama lagu. Karena kita mesti mengedepankan dialog-dialog publik itu yang mencerdaskan, yang bisa mempertahankan akal waras kita. Waras Itu ditujukan kan untuk siapa? untuk semua, karena ini kan bencana nasional. Ini kelihatan hanya di DKI, bukan hanya di DKI, di nasional ini kelihatan bencana nasional. Hilangnya akal sehat dan otak waras dari rakyat Indonesia. Jadi menurut saya berilah dialog dan wacana-wacana yang sehat. Makanya saya bilang, Pak, kenapa cuma masalah mulutnya Ahok? Bicara dong hal-hal besar tentang 6 ruas tol. Tentang apa sih jawaban Ahok terhadap persoalan banjir? Apa cuma berwacana di media Dan lebih begitu? bermanfaat untuk masyarakat itu. Iya, menurut Mohon saya, maaf, saya harus tutup. hal-hal besar banyak. Oke. Dan itu mencerdaskan masyarakat. Saya harus tutup, mohon maaf, waktu kita sudah habis. Terima kasih sudah hadir di Gestur malam hari ini. Dan pemirsa, saya tutup pertemuan kita malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Sudah ada teman saya di sebelah sana, silakan.